Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab yang keempat, ya, mengenai melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat atau hikayat. Apa saja yang akan kita pelajari dalam melestarikan nilai kearifan lokal atau hikayat ini? Ada banyak sekali yang akan kita pelajari. Kita nanti di sini akan belajar mengidentifikasi, kemudian membandingkan nilai-nilai dari cerita rakyat dengan cerpen, kemudian membandingkan dari segi kebahasaan antara hikayat dan cerpen. Nah, namun sebelumnya Ibu akan mengenalkan materi ini terlebih dahulu. Nah, cerita rakyat sudah tidak asing di telinga kita. Kita sering mendengar cerita rakyat, mungkin diceritakan oleh ayah atau ibu kita saat kita masih kecil. Sudahkah kamu mengenal cerita rakyat yang berupa hikayat? Nah, cerita rakyat memiliki banyak sekali ragamnya. Salah satunya adalah hikayat. Hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Jadi, identiknya dari cerita ini yaitu menceritakan mengenai kesaktian-kesaktian orang-orang pada zaman dahulu. Nah, kemudian kegiatan mendengarkan hikayat memiliki banyak manfaatnya. Kamu akan mengetahui tentang budaya, moral, nilai-nilai kehidupan pada saat itu. Nah, dari cerita hikayat kita dapat memetik nilai-nilai kehidupan sebagai cermin bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, hikayat merupakan karya sastra klasik yang mengisahkan lengkap tentang kekuatan, kesaktian, bahkan tentang mujizat. Hikayat ini mempunyai unsur-unsur seperti alur, tema, tokoh, sudut pandang. Nah, semua itu merupakan unsur-unsur hikayat. Sama seperti cerpen juga mempunyai unsur-unsur itu. Namun kita nanti akan belajar mengenai perbedaan antara cerpen dengan hikayat itu sendiri. Nah, hikayat mungkin dikenal juga sebagai sastra lama yang saat ini jarang sekali dijumpai. Bahkan pasti tidak banyak orang yang mengetahui apa itu hikayat sebenarnya. Nah, hikayat termasuk bentuk prosa lama yang dulu banyak ditemukan dalam bahasa Melayu yang berisi cerita sekilas dongeng, kisah tentang keajaiban, ketakjuban terhadap suatu, dan kehebatan seseorang atau pada tokoh utama pada saat itu. Jadi, secara singkat, hikayat dapat dikatakan sebagai karya sastra berupa dongeng yang disajikan dalam bahasa Melayu dengan bercerita tentang keajaiban kisah. Nah, itu sepenggal pengertian atau pemahaman awal mengenai hikayat. Nanti kita bisa mengidentifikasi nilai-nilai dan isi dari hikayat. Nah, mari kita belajar mengidentifikasi nilai-nilai dan isi dari hikayat. Apa saja ya? Hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian para tokoh. Kegiatan mendengarkan hikayat ini memiliki manfaat. Kita akan mengetahui tentang budaya, moral, dan kehidupan lainnya. Sudah Ibu jelaskan ya tadi. Nah, cerita hikayat ini dapat memiliki nilai-nilai kehidupan sebagai cermin bagi kehidupan kita. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam hikayat itu? Di antaranya yaitu nilai moral, nilai agama,
nilai budaya, nilai edukasi, nilai sosial, dan nilai budi pekerti. Nah, nilai moral ini yang berhubungan dengan moral ya. Kalau nilai agama itu nilai-nilai religius, kemudian nilai budaya itu nilai yang berhubungan dengan budaya-budaya pada zaman dahulu. Edukasi itu dilihat dari nilai pendidikannya ya. Kemudian nilai sosial itu dilihat dari perilaku sosialnya seseorang, kemudian nilai budi pekerti. Nah, adapun unsur-unsur dari hikayat. Unsur-unsur hikayat itu seperti unsur-unsur cerpen pada umumnya. Ia memiliki alur, ia memiliki tema, penokohan, kemudian sudut pandang, latar, kemudian yang terakhir itu amanat. Nah, yang pertama unsur-unsur hikayat itu ada alur atau plot. Alur atau plot merupakan pola pengembangan cerita yang berbentuk oleh sebab akibat. Secara umum, jalan ceritanya terdiri atas bagian-bagian berikut. Yang pertama, pengenalan situasi cerita atau exposition. Yang kedua, pengungkapan peristiwa atau complication. Dan yang ketiga adalah menuju pada adanya konflik atau rising action. Yang keempat yaitu puncak konflik. Dan yang kelima, yang terakhir adalah penyelesaian atau ending. Nah, unsur-unsur hikayat yang pertama Ibu bahasnya sampai alur dulu. Nanti kemudian ada tema, ada penokohan, ada amanat. Nanti Ibu baca nanti Ibu jelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan kali ini dicukupkan dulu segini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.